Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 20217. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Dan untuk hari ini saya akan membahas mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation, yaitu mengenai conference pers, press release, dan juga presenters. Yang pertama kita akan membahas mengenai press release. Siaran pers atau press release adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga ataupun organisasi yang melewati tangan-tangan dingin dari praktisi PR atau dari kehumasan, yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk juga proses bahkan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, menurut Wired Egg, siaran pers katanya adalah sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi bahkan terkait dengan produk yang memang harus dipublish. Ini harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan. Siaran berita atau new release adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang disebut sebagai praktisi PR atau kehumasan. Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang kemudian dipublish di media massa. Nah, perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau new release yang menjadi gawainya praktisi PR atau praktisi PR atau juga kehumasan dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan, mendidik, membimbing, meyakinkan, dan juga membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap ataupun pendapat atau citra dari pandangan dan juga penilaian yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Kalau berita, mereka memberitahukan peristiwa yang sifatnya, gagasannya, dan masalahnya bersifat sangat umum. Tetapi kalau untuk siaran pers ini atau new release itu cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan. Kemudian yang membedakannya adalah kalau berita hanya sekedar melaporkan saja, melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta empirik sebagaimana apa adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers ini adalah siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan tersebut. Ada 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Yaitu yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya. Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk saja. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media. Ketika lembaga sudah buat sedemikian rupa, kemudian lembaga biarkan ke media, kemudian itu ditulis ulang dengan format berita. Yang ketiga, bentuknya adalah dipadatkan. Jika semuanya berkepanjangan karena perusahaan cenderung banyaknya peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin diluruskan. Semuanya masuk, wartawan, editor, media, mereka sudah punya pakannya. Ada beberapa jenis siaran pers atau press release ini. Yang pertama berupa pengumuman jadwal peristiwa yang isinya adalah informasi mengenai peristiwa ataupun keadaan atau acara yang akan diselenggarakan
dan menarik perhatian khalayak atau publik, termasuk media massa. Dan biasanya ini bersifat adalah undangan untuk media massa. Yang kedua bentuknya adalah pengumuman. Pengumuman untuk media massa, pengunggahannya atau tisus, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan liputannya, agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang akan diadakan. Dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Dan selebihnya adalah bahwa humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu berlangsung. Dan yang ketiga bentuknya adalah siaran pers, siaran berita. Berita isinya berupa peristiwa, pidato, ataupun ceramah seseorang, biasanya pemimpin, tokoh dalam acara sumber tertentu, atau konferensi, atau berupa seserahan, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga ataupun perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Selanjutnya kita lihat, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khusus untuk para praktisi humas dan calon praktisi public relation, yaitu yang pertama, siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin dikejar, supaya press release ini menarik. Buat mereka, jadi targetnya harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru ataupun justru tidak? Karena cenderung berbeda. Kalau hanya memegang informasi atau mengulangi informasi-informasi yang sudah ada, kalau bisa memang ada informasi baru yang dapat mereka menjadi penting untuk didengarkan atau untuk diikuti. Selanjutnya, apakah akan mempengaruhi kehidupannya sebanyaknya orang atau masyarakat? Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers ini, yang dibuat itu semakin besar pula pertimbangan itu memberikan dampak. Nah, ada beberapa hal penting yang harus dibahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama yaitu subjek. Subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan dikerjakan dan sebaliknya. Tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek. Dan ini kalau bisa dihindari untuk menghindari kesan promosi. Yang kedua ada paragraf pertama. Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini juga sangat menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang dirilis ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan para pembaca, para masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya dari news berita yang dibuat untuk mengetahui dengan cepat ini informasinya tentang apa sih. Nah, selanjutnya kita lihat pembuatan siaran pers. Ada beberapa yang diperlukannya, diantaranya yang pertama diperlukan data atau fakta menarik. Jadi ada unsur menarik di situ. Jangan hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja, tapi betul-betul mempunyai daya serap dan hasrat ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua, penyampaiannya harusnya sesegera mungkin. Setelah adanya peristiwa itu jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Nanti yang ketiga, langsung ke meja redaksi. Jadi media massa harus langsung ke meja redaksi sehingga tidak tertunda beritanya. Yang keempat, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Dan yang terakhir, pembuatan siaran pers seharusnya juga prososialisasi. Adanya prososialisasi mengenai topik tertentu. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada yang kedua yaitu konferensi pers
ataupun jumpa pers. Jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, menjadi sumber informasinya, menjadi komunikatornya, dan para media, para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan di satu waktu, satu tempat secara bersamaan, sehingga nanti pada akhirnya berita itu dirilis secara bersamaan. Setelah konferensi pers itu selesai, ini merupakan kegiatan mengundang. Jadi kegiatan konferensi pers mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi penting dan punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga ataupun perusahaan. Tujuan dari konferensi pers ini apa? Yaitu yang pertama, menyebarkan informasi positif. Yang kedua, menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga, meningkatkan citra dari lembaga atau perusahaan tersebut. Yang keempat, membina hubungan dengan para pers. Selanjutnya, persiapan konferensi pers dalam prakteknya yaitu yang pertama, mengirimkan undangan. Mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari. Tapi dalam prakteknya 1 hari sebelum konferensi pers itu dimulai. Yang kedua, perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Yang ketiga, persiapannya adalah menyiapkan press release-nya yang erat ikatannya dengan yang akan disampaikan pada konferensi pers. Yang keempat, perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicaranya. Dan yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu, wartawan, tempatnya kalau bisa menyenangkan. Lebih gampang dicari dari sisi transport ataupun kemudian menampung keseluruhan media. Dan yang terakhir, persiapan alat bantu. Persiapan alat-alat bantu seperti screen, apalagi mikrofon, pengeras suara, speaker, apa yang dibutuhkan, yang diperlukan memang sudah siap pakai hari ini atau hari itu dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik dan benar karena kita akan dikejar oleh jam tayang ataupun perhitungan waktu karena media tidak punya waktu panjang untuk bisa mengulang-ulang atau menunggu. Nah, ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan informasi kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama, siapkan makanan penunjang. Yang kedua, siapkan media kit ataupun gimmick lah. Paling tidak seperti souvenir bagi tamu ataupun bagi jurnalis. Yang ketiga, membuat daftar hadir atau buku tamu khusus bagi para wartawan. Dan yang keempat, durasi konferensi pers diatur secara ringkas mengingat waktu yang dimiliki wartawan sangatlah terbatas. Yang kelima, ketika terdapat pertanyaan, artinya akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang dianggap sebagai perwakilan perusahaan. Jadi, tadi untuk menyampaikan rilis berita yang dibuat itu akan ada tanya jawab dengan para wartawan tadi. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik, maka harus berhati-hati. Bahkan di luar topik, di luar bidang harus tetap dijawab, tapi dengan jawaban-jawaban yang sangat amat mendukung citra lembaga tersebut. Dan selanjutnya kita masuk dari materi yang terakhir yaitu mengenai presentasi. Tuntutan dari sumber berita yang dipilih dari lembaga ataupun perusahaan adalah orang-orang yang memang memiliki wawasan terkait dengan kemampuan komunikasi. Berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dalam mempresentasikan. Semua hal yang ingin disampaikan terkait dengan ihwal, jumpa pers ataupun konferensi pers yang akan dilaksanakan tersebut, konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Saat konferensi pers yang menjadi audiens adalah wartawan, jurnalis, dan mereka butuh treatment sendiri. Para wartawan adalah orang-orang yang memang kritis. Mereka memang dituntut untuk rajin bertanya,
Makanya namanya jumpa pers tidak akan pernah luput dari kesempatan tanya jawab dari para jurnalis. Itu demi mendapatkan kejelasan ataupun mendapatkan berita yang bagus dan juga yang baik. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi calon praktisi humas ataupun praktisi public relation di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers, yaitu yang pertama, dalam kaitannya dengan mempresentasikan informasi. Yang kedua, berikan press release kepada audiens, jadi press release yang sudah dibuat akan disampaikan juga. Sebaliknya, dibaca oleh mereka sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, urusan personal. Bagaimana personal touch-nya, bagaimana komunikasi pada saat presentasi itu tidak kaku. Tanya jawab bisa menjadi lancar dan juga hal utama yang ditanyakan bisa terjawab dengan baik pula. Nah, sekian penyampaian materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.